Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Matematika BNI, kita melanjutkan materi kita tentang limit fungsi aljabar. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yaitu tentang pembahasan soal yang kemarin sudah kita berikan. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan materinya tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Pembahasan soal. Yang pertama, nilai dari limit untuk X mendekati 3 dari fungsi 6-2X per 3-X. Langkah pertama dalam menyelesaikan fungsi limit adalah mensubstitusikan nilai X terhadap fungsinya. Jadi, nilai X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan ini. X-nya kita ganti dengan angka 3. Nah, 6-2 kali 3 per 3-3. Ternyata hasilnya adalah 0/0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Maka perlu penyelesaian lanjutan, yaitu dengan disederhanakan fungsinya. Limit 6-2X per 3-X. Ini kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Kita keluarkan angka 2, diperoleh seperti ini. Kalau kita kembalikan, 2 kali 3, 6, 2 kali X, 2X. Ada yang sama, kita coret, kita bagi. Ya, tinggal limit dari angka 2 yaitu 2. Jadi penyelesaian dari limit X mendekati 3 dari fungsi 6-2X per 3-X adalah 2. Soal yang kedua. Langkahnya sama. Kita substitusikan X mendekati 3 ini ke persamaannya. X-nya kita ganti dengan 3. Jadi diganti dengan 3, 3 plus 3. Ini kita ganti dengan 3, 3 kuadrat min 9. Hasilnya berapa? 6/0, sama dengan tak hingga. Hasilnya tak hingga ini. Berarti limitnya ini hasilnya tak hingga. Yang ketiga, caranya sama. Kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan. Ini diganti 0, diganti 0, diganti 0, diganti 0. Hasilnya 0/0. Merupakan bentuk tak tentu. Perlu penyelesaian lanjutan, yaitu dengan cara memfaktorkan fungsi dari ini. Sama-sama, misalnya nih ya, yang atas kita bagi berapa ini? 3X ya, bisa dibagi 3X. Yang bawah juga bisa kita keluarkan 3X. Nah, yang atas menjadi, kalau dibagi 3X, 3X pangkat 3 dibagi 3X sisanya X kuadrat. 27X dibagi 3X sisanya 9. Yang bawah juga sama. Dibagi 3X. 3X kuadrat dibagi 3X sisanya X. 9X dibagi 3X sisanya 3. Yang sama kita coret. Kemudian yang sisanya kan ini. Nah, X kuadrat min 9 kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3 per X min 3. Yang sama kita coret lagi, sisanya limit X plus 3. Kemudian X-nya kita ganti dengan angka 0. Hasilnya 3. Soal berikutnya. Langkahnya sama, kita substitusikan untuk X sama dengan 5 ke persamaan ini. Kita ganti X-nya menjadi 5. Ganti X-nya dengan angka 5. Hasilnya berapa? 0/0. Merupakan bentuk tak tentu. Maka perlu penyelesaian lanjutan, yaitu dengan cara memfaktorkan fungsi yang dimaksud.
Kita faktorkan 2x kuadrat min 9x min 5. Berarti yang depan jika dikalikan hasilnya 2x kuadrat, yang belakang kalau dikalikan 5. Berapa faktor dari 5? 1 dan 5. Faktor 2x kuadrat, berarti 2x dan x. Nah, ini juga sama. X kuadrat min 6x plus 5. Difaktorkan. X kuadrat itu x dengan x, sedangkan 5, 1 dan 5. 6x kita jumlahkan, min 1 dan min 5, min 6. Yang sama kita coret, sisanya disubstitusikan. X-nya diganti dengan angka 5. Hasilnya 11/4. Yang nomor 5. Caranya sama. Kita substitusikan dulu hasilnya berapa. X-nya diganti dengan angka min 2. Hasilnya 0/0. Bentuk tak tentu. Perlu penyelesaian lanjutan dengan cara difaktorkan. X kuadrat plus 3x plus 2. Ini x kali x, yang ini 1 kali 2. Ini juga sama. Difaktorkan, yang atas diperoleh x plus 1 dan x plus 2. Jadi kalau dikalikan 2, kalau dijumlahkan plus 3. Yang bawah, kalau dikalikan min 2, kalau dijumlahkan plus 1. Yang sama kita coret, sisanya disubstitusikan dengan nilai x sama dengan min 2. Hasilnya 1/3. Lanjut nomor 6. Kita substitusikan dulu x sama dengan min 3 ke persamaannya. Ini x-nya diganti dengan min 3. Hasilnya seperti ini, ternyata diperoleh 0/0. Maka harus ada penyelesaian lanjutan dengan cara difaktorkan. X kuadrat min 9 kita faktorkan. Berapa? Dikalikan x kuadrat dan 9. Berarti x min 3 dan x plus 3. Sedangkan yang bawah dikalikan 3. 3 kali 1. Dijumlahkan 4. 3 plus 1. Yang sama kita coret. Sisanya x-nya disubstitusikan. Nah, x-nya diganti dengan angka 3. Hasilnya 0/4 sama dengan 0. Berarti nilai limit dari fungsi ini adalah 0. Soal yang ke-7, caranya sama. Dengan cara disubstitusikan. Hasilnya 0. Bentuknya tentu ya, berarti langsung selesai. Jawabannya adalah 0. Yang nomor 8 juga sama. Kita substitusikan dulu x sama dengan 2-nya. Diganti. Iya, akar 4/0. Karena akar 4 2 2/0 tak terdefinisi atau tak hingga. Maka penyelesaian dari fungsi ini adalah tak hingga. Nomor 9. Dalam bentuk akar. Langkahnya masih sama. Disubstitusikan dulu. X-nya diganti dengan angka 3. Hasilnya adalah 0/0, bentuk tak tentu. Karena mengandung akar, maka penyelesaian lanjutannya adalah dengan dikalikan sekawannya. Dilihat yang ada akarnya itu kan ini di bawah, 4 min akar x kuadrat plus 7. Maka nanti pengalinya adalah sekawannya 4 min, jadi 4 plus akar per 4 plus akar. Kita kalikan, 9 min x kuadrat dikali ini, per, ini dikali 1 ya, 4 kali 4, 4 kali ini kali ini kali ini. Karena ini bentuknya mirip dengan A min B dikali A plus B, maka sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nih, tinggal dikuadratkan. 4 kuadrat min akar dikuadratkan. Yang atas tetap dulu. Dilihat yang bawah.
4 kuadrat 16, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Masih bisa disederhanakan. 16 dikurangi 7, 9. Berarti hasilnya 9 min X kuadrat. Ada yang sama, kita coret. Sisanya ini disubstitusikan angka X sama dengan 3. X-nya diganti dengan angka 3. Diperoleh ini. Nomor 10. Masih dengan bentuk akar. Penyelesaian pertama substitusikan dulu bentuk diperoleh hasil berapa. Ternyata kalau hasilnya 0/0, bentuk tak tentu, dibutuhkan langkah lanjutan. Dikalikan dengan sekawannya. Kalau ini pengalinya sekawan, akarnya kan di atas. Berarti dicari sekawannya ini. Akar plus akar. Dikalikan, bentuk yang atas kan A min B dikali A plus B. Berarti nanti tinggal dikuadratkan. A kuadrat min B kuadrat. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. 4 dikurangi 4, 0. 2X dikurangi min 2X, hasilnya berapa? 4X. Yang bawah tetap, X-nya sama dicoret. Sisanya 4 per akar disubstitusikan. Hasilnya berapa nanti? 1. Begitu untuk pembahasan soalnya. Masih ada pertanyaan? Nanti silahkan ditanyakan. Berikutnya, limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Yang pertama, untuk bentuknya pecahan. Bentuknya pecahan ya. Ada 3 penyelesaian. Yang pertama, jika pangkat tertinggi Fx yang atas dengan pangkat tertinggi yang bawah itu sama, maka nanti penyelesaian limitnya itu adalah koefisien pangkat tertinggi dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi fungsi Gx. Jadi koefisien tertingginya itu berapa? Diambil. Yang kedua, jika pangkat tertinggi Fx lebih dari. Nah, lebih dari. Jadi yang pangkat tertinggi yang di atas itu lebih dari yang di bawah. Maka nanti penyelesaiannya langsung tak hingga. Sedangkan yang ketiga, ini kurang dari ya, harusnya ini kurang dari, maka hasilnya 0. Sedangkan kalau bentuknya Fx min Gx, untuk menyelesaikan limit bentuk ini, caranya dikalikan dengan faktor sekawannya dulu, baru kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Contohnya, perhatikan contohnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.